YouTuber jarang upload mungkin bikin bosen. YouTuber sering upload tentu cukup menyenangkan. Tapi bagaimana dengan YouTuber yang spam upload dan konten, dimana mereka hanya mengupload satu jenis konten berkali-kali dalam satu waktu, dan itu beneran diupload berkali-kali bahkan berulang. Fenomena ini biasa disebut sebagai content farm, yang merupakan sebuah fenomena ketika sebuah individu menggunakan channel YouTube sebagai 100% ladang cuan tanpa memikirkan dampak, komunitas, fans, dan lain-lainnya. Dan ternyata ini sedikit mengganggu. Jadi kali ini gue mau bahas yang santai aja. Content farm sendiri merupakan sebuah istilah di mana ketika seorang individu mengupload konten sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan kualitas, tapi lebih fokus ke kuantitas. Dan tanpa kualitas yang gue maksud, itu beneran tanpa kualitas. Di luar negeri bahkan content farm sudah menjadi hal yang cukup banyak dikritik, karena memang kontennya sudah banyak yang mengarah ke konten berbau 18+. Tapi coba kita melihat content farm versi lokal. Semuanya sesimpel spam upload konten aja. Biasanya channel seperti ini akan memiliki satu formula konten yang cukup brain rot dan hookable. Seperti yang populer adalah background gameplay Subway Surfers dan Minecraft Parkour. Setelah itu sisanya mereka menggunakan sound AI untuk menjadi pembawa narasinya. Kontennya sendiri biasanya adalah bentuk re-upload dari channel-channel lain kayak gini. Tapi ya itu masih cukup ada gerak dikit untuk mencari-cari video yang ingin di-re-upload. Biasanya bahkan ada kreator yang sampai membuat full generated oleh AI mulai dari background sampai dengan narasinya, dimana pada intinya mereka membuat easy formula konten karena memang mereka membuat konten mostly menggunakan AI, re-upload, dan hal-hal low quality lainnya, dan semuanya sudah pasti berbentuk shorts video sehingga mereka memiliki stok konten sampai ratusan video. Dan ketika sudah siap semua, mereka akan melakukan spam upload. Biasanya dalam sehari bisa sampai mengupload 3-5 video. Dan itu dilakukan setiap hari sampai channelnya mencapai targetnya. Apa itu targetnya? Yakni menjadi channel yang minimal verified dan farming views sebanyak-banyaknya dengan mudah. Kenapa harus mudah? Ya karena dia nggak cuma melakukan content farm di satu channel, tapi bisa sampai banyak channel. Jadi kalian bayangkan ada seseorang yang punya 5 akun channel YouTube yang isi kontennya itu konten spam semua, dimana isinya hanya konten re-upload dan konten AI, konten re-upload plus AI, animasi-animasi trend brain rot AI dan sebagainya. Dan videonya itu kadang masuk trending juga. Dan semua itu dilakukan karena individu ini menggunakan YouTube hanya benar-benar sebagai ladang cuan. Mereka melakukan spam upload selama sebulan karena mereka gambling akan mendapatkan berapa banyak views, karena yang namanya algoritma shorts di YouTube yang mirip dengan algoritma sosmed video pendek lainnya, videonya pasti gampang dapat views, setidaknya 1000 sampai puluhan ribu. Dan dari sebulan itu pasti ada aja konten yang bisa menghasilkan jutaan views alias viralnya lah. Dan ya mereka akan terus melakukan spam upload konten yang sama sampai mereka mencapai target views mereka, yang biasanya mereka menargetkan minimal puluhan juta views dalam satu bulan untuk satu channel aja. Dan ketika semuanya sudah tercapai dan mereka sudah mendapatkan cuan-cuan dari YouTube hasil konten sampahnya tadi, kemungkinan selanjutnya ada dua. Pertama, mereka akan lanjutin terus kegiatan spam konten ini sampai mereka puas, atau mereka justru akan menjual channelnya ke grup komunitas-komunitas YouTube di sosial media, yang umumnya sih di Facebook. Tentu dengan histori pendapatan dan total views yang didapatkan channelnya dari konten-konten shorts dan spam tadi, sudah pasti channelnya akan laku dibeli oleh YouTuber-YouTuber pemula di grupnya. Tentu saja setelah semua channel sapi perahnya sudah dijual, mereka akan melakukan hal yang sama berulang-ulang kali sampai mereka mendapatkan cuan yang banyak. Pertama, membuat channel yang banyak, terus mengupload konten spam sampai kekumpul puluhan juta dari YouTube Shorts. Selanjutnya bakal dilanjutin atau bahkan dijual, lalu diulangi lagi. Dari sini memang terdengar sudah seperti sebuah bisnis ladang cuan baru aja. Tapi justru inilah yang membuat semua orang, bahkan kreator di luar negeri aja,
terganggu, karena ini benar-benar akan merusak ekosistem algoritma YouTube dan bahkan masa depan sosial media YouTube itu sendiri. Setelah mengetahui industri kecil-kecilan dari content farm, jadi apa sih masalahnya? Ya semua sesimpel ternyata ironis sekali, di mana pelaku-pelaku content farm itu selalu saja berpatokan pada duit, dan duit. Loh, bukannya gua atau konten creator lain yang mungkin kontennya itu memiliki sebuah standar kualitas itu juga nyari duit juga. Ya sesimpel kalau gua dan channel-channel lain yang memang punya standar kualitas itu masih punya value untuk penonton di YouTube ini. Entah itu hiburan seperti konten gaming, edukasi seperti konten-konten kita, informasi seperti konten review dan lain-lain. Sedangkan para konten farm yang gue maksud, mereka bahkan gak peduli dan hanya re-upload dan spam upload dengan formula brain rot mereka hanya untuk mengumpulkan views sebanyak-banyaknya. Mereka bahkan menggunakan narasi dan suara AI saking pengen cepet-cepetnya upload. Kalau mereka ada informasi, ya itu juga emang re-upload dari kreator lain, yang mana re-uploadnya sendiri udah gue sering bahas betapa rendah kasta seorang re-uploader di video yang ini. Jadi cek aja. Dan ini benar-benar cukup layak dikritik, karena ketika kita para konten kreator yang lurus-lurus aja membuat konten itu riset sendiri dengan pembawa sendiri dan memiliki kepedulian terhadap komunitas, terhadap para viewers dan subscribersnya, itu malah dirusak dengan pelaku-pelaku konten farm yang mengupload spam konten seadanya, bahkan modal re-upload juga hanya untuk uang aja tanpa peduli dengan viewers ataupun komunitasnya. Toh channelnya nanti kalau udah gak menghasilkan lagi bakal dijual. Bahkan sesuai yang gue bilang di chapter sebelumnya, di luar negeri pelaku konten farm bahkan sampai rela menggunakan unsur-unsur 18+ agar makin banyak yang nonton. Jadi apakah masa depan YouTube malah akan dipenuhi oleh konten kreator yang serba re-upload, serba AI, dan lain-lain hanya untuk mengumpulkan gaji-gaji dolar yang dijanjikan itu? Apalagi semua ini juga biasanya dinormalisasi, karena faktanya banyak banget konten-konten tutorial dapat cuan banyak dari YouTube. Modal video re-upload lah, modal video AI lah, dan lain-lain, yang tentu akhirnya menghasilkan pelaku-pelaku konten farm baru lagi ke depannya. Dan masalahnya jika pelaku konten farm terus dilanjutkan, algoritma YouTube juga lama-lama akan terus merekomendasikan konten-konten yang gak jelas seperti ini, karena dianggap normal dan emang sering upload. Sehingga jika ini terus dibiarkan, apa bedanya konten-konten YouTube di masa yang akan mendatang sama sosial media lain kayak TikTok yang emang isinya udah duluan konten-konten re-upload dan low quality juga. Jadi wajar aja jika banyak channel-channel, mau itu besar atau kecil, yang udah capek-capek bangun komunitas, personal branding di YouTube, malah diganggu dengan konten-konten low effort, modal re-upload, dan AI kayak begini. Lagi pula konten spam dan sejenisnya itu seharusnya memang sudah dilarang oleh pedoman komunitas YouTube dan memang berpotensi tidak bisa dimonetize. Jadi ingat, kualitas sudah pasti melebihi kuantitas. Tapi jika ingin lebih adaptif dan lebih baik lagi, kualitas akan tetap tinggi, tapi kuantitas bisa ditingkatkan juga. Jadi bagaimana dengan pendapat kalian? Silahkan komen aja. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Kalian sering lihat konten-konten yang kelihatan banget kalau itu adalah konten spam gak? Silahkan komen aja. Jadi inilah fenomena konten farm, dimana ketika orang kapitalis malah ikut-ikutan jadi konten kreator dengan otak cuan cepatnya itu. Secara hak mungkin dia memang berhak, tapi nyatanya karena tindakannya banyak channel-channel lain yang lurus-lurus aja juga dirugikan. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.